Tidak setiap hari kita bangun dengan semangat dan rasa percaya diri, atau bahkan mungkin optimisme. Lebih banyak hari-hari yang biasa dan datar, dan bahkan ada hari-hari yang buruk, di mana pesimisme, rasa rendah diri, malas, ketiadaan motivasi yang justru membuka hari kita. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini karena aku yakin kita semua pernah merasakan kondisi seperti itu dengan intensitas kita masing-masing. Yang menjadi concernku saat ini adalah bagaimana kita bisa menjalani hari-hari tanpa motivasi dengan tetap termotivasi. Yang menjadi concernku adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang harus kita lakukan tanpa terbawa oleh rasa malas yang membuat kita bahkan enggan mengangkat kepala kita dari bantal. Kutipan kata-kata Earl Nightingale berikut sangat kuat sampai-sampai terasa menamparku saat pertama kali aku mendengarnya. We become what we think about. Bukankah semua hal yang kita lakukan berawal dari bibit pemikiran? Semua hal yang aku maksudkan di sini adalah semua hal dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, untuk hal bersenang-senang, hal bersosialisasi, untuk hal pengevaluasian kerja, dan lain-lain. Saat aku hendak berolahraga atau berlatih vokal, bukankah aku memikirkannya terlebih dahulu? Tentu saja kita semua memikirkan segala hal yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan sesungguhnya adalah, bagaimana kita memikirkan semuanya itu? Seberapa pentingkah pemikiran itu bagi kita untuk menjadikannya suatu prioritas? Seberapa intenskah kita memikirkannya hingga membuat kita terobsesi dengan hal tersebut? Ya, benar. Kata yang aku pilih adalah obsesi. Apakah kita terobsesi dengan apa yang kita kerjakan saat ini? Saat aku menuliskan hal ini, sebenarnya aku sedang menulis untuk diriku sendiri. Raymond, jadikan segala hal yang long-lasting menjadi prioritasmu. Jadikan segala sesuatu yang menjadikanmu manusia yang lebih baik sebagai prioritasmu. Jadikan segala sesuatu yang membuatmu berkembang dan lebih tajam menjadi prioritasmu. You become what you think about, Ray. Jika ada teman atau seseorang yang terinspirasi atau terbantu dengan tulisan ini, aku bersyukur. Kalaupun tidak ada, it won't be a problem. Aku jadikan tulisan ini sebagai self-reminder, agar aku memperbaiki pola pikirku setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Aku jadikan tulisan ini sebagai jejak rekam, naik, turun, dan perubahan pola pikirku. Tiap kata yang aku tulis, kutujukan untuk diriku sendiri. Semua hal yang aku sampaikan adalah untuk diriku di kemudian hari. Kalau Raymond setahun ke depan sedang merasa termotivasi dan berada pada titik performa tertingginya, semoga kata-kata di buku ini menjadi pengingat atau sekedar bahan bakar tambahan untuk terus mempertahankan nyala api semangat itu. Jika Raymond 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin Raymond beberapa minggu setelah buku ini tercetak, sedang mengalami frustrasi dan menutup diri karena masalah yang tampak sebesar gunung Himalaya, dan itu pun terjadi barusan, baca kembali pemikiran-pemikiranmu ini. Lepaskan beban pikiranmu, hidup tidak melulu soal dirimu, brengsek. Hidup harus terus berlanjut. Apabila saat ini diriku sedang membaca catatan ini kembali, hey Ray, gimana kabarmu sekarang? Getting better?